Jenderal Besar TNI Raden Sudirman terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Hindia Belanda. Sudirman lahir dari pasangan Karsid Kartawirayi dan Siem. Saat itu, Karsid dan Siem orang tua Sudirman tinggal di rumah saudari kandung Siem yang bernama Tarsem yang berada di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga. Tarsem sendiri bersuamikan seorang camat atau sang paman yang bernama Raden Cokro Sunaryo. Menurut catatan keluarga, Sudirman dinamai oleh pamannya yang lahir pada Minggu Pon di bulan Maulud dalam penanggalan Jawa. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan 24 Januari 1916 sebagai hari ulang tahun Sudirman. Karena kondisi keuangan Cokro Sunaryo yang lebih baik, ia mengadopsi Sudirman dan memberi gelar Raden, gelar kebangsawanan pada suku Jawa. Kemudian keluarga Sudirman pindah ke Cilacap. Di Cilacap, kedua orang tua Sudirman memiliki seorang putra lain bernama Muhammad Samingan. Namun sayang, Karsid meninggal dunia saat Sudirman berusia 6 tahun. Dan Siem menitipkan kedua putranya pada saudaranya. Sudirman dibesarkan dengan cerita-cerita kepahlawanan, juga diajarkan etika dan tata krama, serta etos kerja dan kesederhanaan. Untuk pendidikan agama, ia dan adiknya mempelajari Islam di bawah bimbingan Kiai Haji Kohar. Sudirman adalah anak yang taat agama dan selalu sholat tepat waktu. Ia dipercaya untuk mengumandangkan azan dan iqomah. Pada usia 7 tahun atau pada 1923, Sudirman bersekolah di Holland Indes School atau HIS yang setingkat sekolah dasar di Cilacap. Hidup berkecukupan, keluarga Sudirman bukanlah keluarga kaya. Selama menjabat sebagai camat, Cokro Sunaryo tidak mengumpulkan banyak kekayaan, dan di Cilacap ia bekerja sebagai penyalur mesin jahit. Kebanyakan guru Sudirman di Wirotomo adalah nasionalis Indonesia yang turut mempengaruhi pandangannya terhadap penjajah Belanda. Sudirman belajar dengan tekun di sekolah. Gurunya, Suwaryo Tirtosupono menyatakan bahwa Sudirman sudah mempelajari pelajaran tingkat 2 pada saat kelas masih mempelajari pelajaran tingkat 1. Meskipun lemah dalam pelajaran kaligrafi Jawa, Sudirman sangat pintar dalam pelajaran matematika, ilmu alam, dan menulis, baik bahasa Belanda maupun Indonesia. Teman-teman sekelasnya memanggilnya Haji karena ketaatannya dalam beribadah. Dan Sudirman juga memberikan ceramah agama kepada siswa lain. Selain belajar dan beribadah, Sudirman juga berpartisipasi dalam kelompok musik sekolah dan bergabung dengan tim sepak bola sebagai bek belakang. Pada tahun 1934, Cokro Sunaryo, sang bapak angkat, meninggal dunia, menyebabkan keluarganya jatuh miskin. Namun ia tetap diizinkan untuk melanjutkan sekolahnya tanpa membayar sampai ia lulus pada akhir tahun. Sudirman tidak diberitahu bahwa Cokro Sunaryo bukanlah ayah kandung sampai ia berusia 18 tahun. Pada usia 19 tahun, setelah lulus dari Wirotomo, Sudirman belajar selama 1 tahun di Quake School atau sekolah guru yang dikelola oleh Muhammadiyah di Surakarta. Pada 1936, ia kembali ke Cilacap untuk mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah. Pada tahun yang sama, Sudirman menikahi Afifah, mantan teman sekolahnya, dan putri seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastroatmojo. Setelah menikah, Sudirman tinggal di rumah mertuanya di Cilacap agar ia bisa menabung untuk membangun rumahnya sendiri. Pasangan ini kemudian dikaruniai 3 orang putra, Ahmad Tidarwono, Muhammad Teguh Bambang Cahyadi, dan Taufik Effendi, serta 4 orang putri bernama Didi Prapti Astuti, Didi Suciati, Didi Pujiati, dan Titi Wahyuti Satyaningrum. Sebagai guru, Sudirman mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral dengan menggunakan contoh dari kehidupan para rasul dan kisah wayang tradisional. Salah seorang muridnya menyatakan bahwa Sudirman adalah guru yang adil dan sabar yang akan mencampurkan humor dan nasionalisme dalam pelajarannya. Hal ini membuatnya populer di kalangan muridnya. Meskipun bergaji kecil, Sudirman tetap mengajar dengan giat. Akibatnya, dalam beberapa tahun, Sudirman diangkat menjadi kepala sekolah meskipun tidak memiliki ijazah guru. Sebagai hasilnya, gaji bulanannya meningkat 4 kali lipat dari 3 gulden menjadi 12,5 gulden.
Sebagai kepala sekolah, Sudirman mengajarkan berbagai tugas-tugas administrasi, termasuk mencari jalan tengah di antara guru yang berseteru. Seorang rekan kerjanya mengisahkan bahwa Sudirman adalah seorang pemimpin yang moderat dan demokratis. Ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang disponsori Jepang. Jepang berfokus dalam merekrut para pemuda yang belum terkontaminasi oleh pemerintah Belanda. Meskipun sempat ragu-ragu, terutama karena cedera lutut yang dialaminya ketika masih remaja, Sudirman akhirnya setuju untuk mulai pelatihan di Bogor. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan dan dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama. Di Bogor, ia dilatih oleh para perwira dan tentara Jepang. Para taruna dipersenjatai dengan peralatan yang disita dari Belanda. Setelah 4 bulan pelatihan, Sudirman ditempatkan di Batalion Kroya, Banyumas, Jawa Tengah, tidak jauh dari Cilacap, dengan menjabat sebagai komandan batalion. Sudirman bersama rekannya sesama prajurit ternyata melakukan pemberontakan, hingga kemudian Sudirman dan beberapa rekannya diasingkan ke Bogor. Mereka dipekerjakan sebagai pekerja kasar dalam upaya untuk mencegah pemberontakan lebih lanjut. Setelah berita tentang pengeboman Hiroshima dan Nagasaki mencapai Hindia Belanda pada awal Agustus 1945, yang kemudian diikuti oleh proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, kontrol Jepang terhadap Hindia Belanda sudah mulai melemah. Sudirman memimpin pelarian dari pusat penahanannya di Bogor. Meskipun rekannya sesama tahanan ingin menyerang tentara Jepang, Sudirman menentang itu. Setelah memerintahkan anggotanya yang lain untuk kembali ke kampung halamannya, Sudirman berangkat menuju Jakarta dan bertemu dengan Presiden Soekarno yang memintanya untuk memimpin perlawanan terhadap pasukan Jepang di kota. Namun, karena Sudirman tidak terbiasa dengan lingkungan Jakarta, Sudirman menolaknya. Kemudian ia ditugaskan Soekarno untuk mengawal proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukan setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Sudirman dan Ishak Cokro Adisuryo memaksa Jepang untuk menyerahkan diri dan memberikan senjata mereka. Sementara kerumunan warga Indonesia bersenjata mengepung kamp Jepang tersebut. Sebagian besar senjata ini kemudian digunakan oleh unit BKR Sudirman, menjadikan unitnya sebagai salah satu unit dengan senjata terbaik di Indonesia. Kemudian sisanya dibagikan kepada batalion lain. Sebagai negara yang baru merdeka dan belum memiliki militer yang profesional, pada tanggal 5 Oktober 1945, Soekarno mengeluarkan dekret pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sebagian besar personelnya adalah mantan tentara Kenil, sedangkan perwira tinggi berasal dari PETA dan Heiho. Dekret mengatakan Supriyaji sebagai Panglima Besar TKR, namun ia tidak muncul, dan kepala stafnya adalah Letnan Jenderal Urip Sumodiharjo, yang kemudian ditetapkan sebagai pemimpin sementara. Pada bulan Oktober, pasukan Inggris yang bertugas melucuti senjata tentara Jepang dan memulangkan tawanan perang Belanda tiba di Semarang, dan kemudian bergerak menuju Magelang. Ketika Inggris mulai mempersenjatai kembali tentara Belanda yang menjadi tawanan perang dan sepertinya sedang mempersiapkan sebuah pangkalan militer di Magelang, Sudirman, yang sekarang menjadi kolonel, mengirim beberapa pasukan di bawah pimpinan Letkol Isdiman untuk mengusir mereka. Dan kemudian misi ini berhasil. Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih menjadi pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu 2 kali. Pada tahap ketiga atau ketiga kalinya, Urip mengumpulkan 21 suara, sedangkan Sudirman unggul dengan 22 suara. Sudirman yang saat itu berusia 29 tahun terkejut atas hasil pemilihan dan menawarkan diri untuk melepas posisi tersebut kepada Urip. Namun, para peserta rapat tidak mengizinkannya. Urip yang telah kehilangan kendali dalam pertemuan, bahkan sebelum pemungutan suara dimulai, merasa senang karena tidak lagi bertanggung jawab atas TKR.
Kemudian, pada akhirnya, Sudirman tetap menunjuk Urip sebagai kepala staf. Sesuai dengan jabatan barunya, Sudirman dipromosikan menjadi jenderal. Setelah pertemuan, Sudirman kembali ke Banyumas sembari menunggu persetujuan pemerintah dan mulai mengembangkan strategi mengenai bagaimana mengusir tentara sekutu. Rakyat Indonesia khawatir bahwa Belanda yang diboncengi oleh Nika akan berupaya untuk merebut Nusantara kembali. Tentara gabungan Belanda-Inggris telah mendarat di Jawa pada bulan September, dan pertempuran besar telah terjadi di Surabaya pada akhir Oktober dan awal November. Ketidakstabilan ini serta keraguan Soekarno atas kualifikasi Sudirman menyebabkan terlambatnya pengangkatan Sudirman sebagai jenderal atau pemimpin TKR. Sembari menunggu pengangkatan, pada akhir November, Sudirman memerintahkan Divisi 5 untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa. Kota itu dianggap penting secara strategis karena memiliki barak militer dan fasilitas pelatihan yang sudah ada sejak zaman penjajahan. Serangan itu dilumpuhkan oleh serangan udara dan tank-tank sekutu yang memaksa divisi untuk mundur. Isdiman sendiri kemudian meninggal dalam pertempuran itu, terbunuh oleh pemberondong Mustang P51. Sudirman kemudian memimpin divisi dalam serangan lain terhadap pasukan sekutu. Tentara Indonesia dipersenjatai dengan berbagai senjata, mulai dari bambu runcing dan katana sitaan sebagai senjata. Sedangkan tentara Inggris dipersenjatai dengan peralatan modern. Sudirman memimpin di barisan depan sambil memegang sebuah katana. Sekutu yang fasilitas serangan udaranya telah musnah saat serangan gerilya menyerang lapangan udara Kalibanteng di Semarang berhasil dipukul mundur dan bersembunyi di Benteng Willem. Pada 12 Desember, Sudirman memimpin pengepungan 4 hari yang menyebabkan pasukan sekutu mundur ke Semarang dengan strategi capit urang dari Sudirman. Pertempuran ini dan penarikan diri tentara Inggris menyebabkan makin kuatnya dukungan rakyat terhadap Sudirman dan membungkam bisik-bisik yang menyatakan bahwa Sudirman tidak layak menjadi pemimpin TKR karena kurangnya pengalaman militer dan pekerjaannya sebelumnya adalah seorang guru. Sudirman dikukuhkan sebagai Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember 1945. Posisinya sebagai Kepala Divisi 5 digantikan oleh Kolonel Sutiro dan mulai berfokus pada masalah-masalah strategis. Hal yang dilakukannya antara lain dengan membentuk Dewan Penasihat yang bertugas memberikan saran mengenai masalah-masalah politik dan militer. Urip sendiri menangani masalah-masalah militer. Selama 3 tahun berikutnya, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati yang turut disusun oleh Sudirman, dan kemudian Perjanjian Renville yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambilnya dalam agresi militer 1 dan penarikan 35.000 tentara Indonesia. Ia juga menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta pada 1948. Ia kemudian menyalahkan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai penyebab penyakit tuberkulosisnya. Karena infeksi tersebut, paru-paru kanannya dikempeskan pada bulan November 1948. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk menduduki Yogyakarta. Pada saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Awalnya mereka diikuti oleh pasukan Belanda, tapi Sudirman dan pasukannya berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Sobo, di dekat Gunung Lawu. Dari tempat ini, ia mampu mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Sebelum memulai gerilya, Sudirman pertama-tama pergi ke rumah dinasnya dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting, lalu membakarnya untuk mencegah jatuh ke tangan Belanda. Sudirman bersama sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya mulai bergerak ke arah selatan menuju Kretek, Parangtritis, Bantul. Setibanya di sana, mereka disambut oleh Bupati pada pukul 18.00. Selama di Kretek, Sudirman mengutus tentaranya yang menyamar ke kota yang telah diduduki oleh Belanda untuk melakukan pengintaian, dan meminta istrinya menjual perhiasannya untuk membantu mendanai gerakan gerilyanya. Setelah beberapa hari di Kretek,
ia dan kelompoknya melakukan perjalanan ke timur di sepanjang pantai selatan menuju Wonogiri. Sebelum Belanda menyerang, sudah diputuskan bahwa Sudirman akan mengontrol para gerilyawan dari Jawa Timur yang masih memiliki beberapa pangkalan militer. Sementara itu, Afifah dan anak-anaknya diperintahkan untuk tinggal di keraton. Sadar bahwa Belanda sedang memburu mereka, pada tanggal 23 Desember, Sudirman memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan perjalanannya ke Ponorogo. Di sana mereka berhenti di rumah seorang ulama bernama Mahfuz. Mahfuz memberi sang jenderal sebuah tongkat untuk membantunya berjalan. Meskipun Sudirman terus dibopong dengan menggunakan tandu di sepanjang perjalanan, karena Sudirman jatuh sakit. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya ke timur. Jenderal Sudirman sedang mengalami sakit paru-paru yang cukup parah, sehingga Presiden Soekarno sebenarnya menyarankan untuk beristirahat. Namun, saran tersebut justru diabaikannya dan tetap mengikuti perang melawan Belanda, meskipun harus ditandu oleh para prajurit setianya. Ketika berada di Kediri, tiba-tiba pasukan Belanda dapat menemukan persembunyian sang jenderal. Dalam situasi genting ini, Sudirman meminta para prajuritnya untuk berzikir. Persembunyian Jenderal Sudirman ini rupanya telah dibocorkan oleh anak buahnya yang berkhianat. Namun, sang jenderal besar tersebut telah mengetahui pengkhianatan itu dari sebelumnya. Anehnya, tidak ada satupun pasukan Belanda yang percaya terhadap pengkhianat tersebut. Ketika sang pengkhianat mengatasnamakan Sudirman, justru dialah yang ditembak mati. Sebab bagi tentara Belanda, Jenderal Sudirman adalah seorang yang cerdik dalam mengatur siasat. Dan bagi mereka, pengkhianatan tersebut adalah bagian dari siasat Jenderal Sudirman untuk melumpuhkan Belanda sendiri. Keberhasilannya ini konon berkaitan dengan jimat sang jenderal, yakni menjaga wudhu dan sholat tepat waktu, serta setia mengabdi pada tanah air. Di dekat Trenggalek, Sudirman dan kelompoknya dihentikan oleh prajurit TNI dari Batalion 102. Para tentara ini diberitahu bahwa Sudirman yang saat itu berpakaian sipil dan tidak dikenali oleh tentara yang menghentikan mereka adalah tahanan dan menolak untuk melepaskan Sudirman dan kelompoknya. Mereka mencurigai konvoi Sudirman yang membawa peta dan catatan militer Indonesia adalah benda yang mungkin dimiliki oleh mata-mata. Namun, ketika sang komandan, Mayor Zainal Fanani, datang untuk memeriksa keadaan, ia menyadari bahwa orang itu adalah Jenderal Sudirman, dan kemudian beliau segera meminta maaf. Fanani beralasan bahwa tindakan anak buahnya sudah cukup tepat karena menjaga wilayah dengan saksama. Ia juga menyebutkan tentang sebuah pos di Kediri dan menyediakan mobil untuk mengangkut Sudirman dan pasukannya. Setelah beberapa saat di Kediri, mereka melanjutkan perjalanan lebih jauh ke timur. Dan kemudian, setelah mereka meninggalkan kota pada tanggal 24 Desember, Belanda berencana untuk menyerang Kediri. Serangan Belanda yang berkelanjutan menyebabkan Sudirman harus mengganti pakaian dan memberikan pakaian lain kepada salah seorang prajuritnya, yaitu Letnan Heru Kasser, yang memiliki kemiripan dengan Sudirman. Kasser diperintahkan untuk menuju selatan bersama sekompi besar tentara, mengganti pakaiannya dan diam-diam kembali ke utara. Sedangkan Sudirman menunggu di Karangnongko. Pengalihan ini berhasil. Pada 27 Desember, Sudirman dan anak buahnya bergerak menuju desa Jambu dan tiba pada 9 Januari 1949. Di sana, Sudirman bertemu dengan beberapa menteri yang tidak berada di Yogyakarta saat penyerangan, yaitu Supeno, Susanto Tirto Projo, dan Susilowati. Bersama para politisi ini, Sudirman berjalan ke Banyutuwo. Mereka menetap selama seminggu lebih. Namun pada Januari 21, tentara Belanda mendekati desa. Sudirman dan rombongannya terpaksa meninggalkan Banyutuwo, berjuang menembus jalan dalam hujan lebat. Sudirman dan pasukannya terus melakukan perjalanan melewati hutan dan rimba. Akhirnya tiba di Sobo, di dekat Gunung Lawu. Pada tanggal 18 Februari, selama perjalanannya ini, Sudirman menggunakan sebuah radio untuk memberi perintah pada pasukan TNI setempat jika ia yakin bahwa daerah itu aman. Merasa lemah karena kesulitan fisik yang ia hadapi, termasuk perjuangannya melewati hutan dan kekurangan makanan, Sudirman yakin bahwa Sobo telah aman dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai markas gerilya. Komandan tentara setempat, Letnan Kolonel Wiliater Hutagalung, berperan sebagai perantara antara dirinya dengan pemimpin TNI lain.
Mengetahui bahwa opini internasional yang mulai mengutuk tindakan Belanda di Indonesia bisa membuat Indonesia menerima pengakuan yang lebih besar. Sudirman dan Hutagalung mulai membahas kemungkinan untuk melakukan serangan-serangan besar. Sementara itu, Belanda mulai menyebarkan propaganda yang mengklaim bahwa mereka telah menangkap Sudirman. Propaganda tersebut bertujuan untuk mematahkan semangat para gerilyawan. Sudirman memerintahkan Hutagalung untuk mulai merencanakan serangan-serangan besar, dengan prajurit TNI berseragam akan menyerang Belanda dan menunjukkan kekuatan mereka di depan wartawan asing dan tim investigasi PBB. Hutagalung bersama para prajurit dan komandannya, Kolonel Bambang Sugeng, serta pejabat pemerintahan di bawah pimpinan Gubernur Wongso Negoro, menghabiskan waktu beberapa hari dengan membahas cara-cara untuk memastikan agar serangan itu berhasil. Pertemuan ini menghasilkan rencana serangan umum 1 Maret 1949. Pasukan TNI akan menyerang pos-pos Belanda di seluruh Jawa Tengah. Pasukan TNI di bawah komando Letnan Kolonel Soeharto kemudian berhasil merebut kembali Yogyakarta dalam waktu 6 jam. Menjadi unjuk kekuatan yang sukses dan menyebabkan Belanda kehilangan muka di mata internasional. Belanda sebelumnya menyatakan bahwa TNI sudah diberantas. Namun, siapa tepatnya yang memerintah serangan ini masih belum jelas. Soeharto dan Hamengkubuwono ke-9 sama-sama mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Sedangkan saudara Bambang Sugeng juga menyatakan bahwa dialah yang telah memerintahkan serangan 1 Maret 49 itu. Karena semakin meningkatnya tekanan dari PBB, pada 7 Mei 1949, Indonesia dan Belanda menggelar perundingan yang menghasilkan perjanjian Rumroyen. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda harus menarik pasukannya dari Yogyakarta, beserta poin-poin lainnya. Belanda mulai menarik pasukannya pada akhir Juni, dan para pemimpin Indonesia di pengasingan kembali ke Yogyakarta pada awal Juli. Soekarno lalu memerintahkan Sudirman untuk kembali ke Yogyakarta, tetapi Sudirman menolak untuk membiarkan Belanda menarik diri tanpa perlawanan. Ia menganggap pasukan TNI pada saat itu sudah cukup kuat untuk mengalahkan pasukan Belanda. Meskipun ia dijanjikan akan diberi obat-obatan dan dukungan di Yogyakarta, Sudirman menolak untuk kembali ke kalangan politisi, yang menurutnya telah sepaham dengan Belanda. Sudirman baru setuju untuk kembali ke Yogyakarta setelah menerima sebuah surat, dan pengirimannya masih diperdebatkan. Pada awal Agustus, Sudirman mendekati Soekarno dan memintanya untuk melanjutkan perang gerilya. Sudirman tidak percaya bahwa Belanda akan mematuhi perjanjian Rumroyen, belajar dari kegagalan perjanjian sebelumnya. Soekarno tidak setuju, yang menjadi pukulan bagi Sudirman. Sudirman menyalahkan ketidakkonsistenan pemerintah sebagai penyebab penyakit tuberkulosisnya dan kematian Urip pada 1948. Ia mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, Soekarno juga mengancam akan melakukan hal yang sama. Setelah ia berpikir bahwa pengunduran diri dirinya akan menyebabkan ketidakstabilan, Sudirman kemudian tetap menjabat, dan gencatan senjata di seluruh Jawa mulai diberlakukan pada tanggal 11 Agustus 1949. Sudirman terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan di Panti Rapih. Ia menginap di Panti Rapih menjelang akhir tahun, dan keluar pada bulan Oktober. Ia lalu dipindah ke sebuah sanatorium di dekat Pakem. Akibat penyakit ini, Sudirman jarang tampil di depan publik. Ia dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada bulan Desember. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Pada 28 Desember, Jakarta kembali dijadikan sebagai ibu kota negara. Selang sebulan, di usianya yang ke-34 tahun, tepatnya pada 1830, tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang, Jawa Tengah. Jenderal Sudirman kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Kematian Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman. Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Perlawanan gerilya ditetapkan sebagai sarana pengembangan esprit de corps bagi tentara Indonesia.
dan rute gerilya sepanjang 100 kilo atau 62 mil yang ditempuh harus diikuti oleh taruna baru Indonesia sebelum lulus dari Akademi Militer. Sudirman ditampilkan dalam uang kertas rupiah keluaran 1968 dan namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen. Pada tanggal 10 Desember 1964, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia.